Sakit hati menjadi pemicu pembunuhan sadis yang dilakukan pelaku mutilasi wanita di Ngawi. Di mana jasad korban pemirsa ditemukan di dalam koper, sementara CCTV sebuah hotel di Kediri merekam pelaku sedang memasukkan sebuah koper yang diduga berisikan jasad korban ke dalam mobil. CCTV sebuah hotel di Kediri merekam tersangka mutilasi, Rohmat Tri, sedang mengeluarkan koper merah dari kamar hotel dan memasukkannya ke dalam mobil. Koper merah muda tersebut diduga berisi jasad Uswatun Hasanah usai dimutilasi. Polisi menduga di kamar hotel itulah tersangka mengeksekusi sadis Uswatun sebelum jasadnya dibuang di Ngawi. Dalam CCTV juga terlihat kerabat tersangka yang tidak mengetahui adanya jasad di dalam koper. Polda Jawa Timur sendiri berhasil mengungkap motif pembunuhan yang dilakukan Rohmat Tri terhadap Uswatun Hasanah yang jasadnya termutilasi dalam koper di Ngawi, Jawa Timur. Pelaku kemudian membuang potongan tubuh korban di Ngawi, serta kepala dan kaki korban dibuang di Trenggalek. Motif pelaku menghabisi korban dengan sadis, dipicu cemburu karena korban sering mengajak pria lain ke dalam kamar kosnya. Selain itu, pelaku juga sakit hati karena korban pernah menghina anak perempuan pelaku. Ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Kemudian korban ini juga sering minta uang kepada pelaku. Korban ini pernah berucap kepada tersangka bahwa korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi, mohon maaf, TSK. Itu juga membuat tersangka ini sakit hati. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, Ainus melaporkan. Aksi perampokan menggunakan senjata api nekat menyatroni rumah polisi di kawasan Jatimulya, Cilodong, Depok. Aksi komplotan perampok terekam CCTV. Inilah rekaman kamera pengawas saat sekawanan rampok menyatroni rumah anggota kepolisian yang saat itu tengah ditinggal penghuninya. Para pelaku bolak-balik mencari barang berharga dari dalam rumah. Aksi pelaku sempat dipergoki paman penghuni rumah yang mendapat laporan adanya dua motor mencurigakan di depan rumah keponakannya. Ia kemudian menghampiri dan menegur dua pelaku yang sedang berada di atas motor. Tak lama, dua pelaku lain keluar dari dalam rumah lalu menodongkan diduga senjata api dan sempat melepaskan 3 kali tembakan kemudian melarikan diri. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, aparat Polres Metro Depok masih menyelidiki kasus. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, bapak dan anak perempuannya terekam CCTV mencuri motor di gang sempit di Cengkareng, Jakarta Barat. Agar tidak dicurigai korban dan juga warga, kedua pelaku sempat mendorong motor hingga keluar gang. Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor yang dilakukan seorang bapak bersama anak perempuannya di Jalan Dharma Wanita 1 Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Awalnya kedua pelaku berjalan kaki sambil mengamati situasi. Meski sempat berpapasan dengan warga, kedua pelaku tetap santai mondar-mandir keluar masuk gang. Usai dirasa situasi aman dan mendapat sasaran motor yang kuncinya masih tertinggal, kedua pelaku langsung beraksi. Kedua pelaku berbagi peran, bapak sebagai eksekutor dan anak perempuannya mengamati situasi. Agar tidak ketahuan, pelaku sempat mendorong motor hingga keluar gang. Korban baru mengetahui motornya digasak maling usai melihat rekaman CCTV. Aksi pencurian di sekitar lokasi sudah 2 kali terjadi dan sangat meresahkan warga. Korban juga sudah melaporkan kasusnya ke Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Ainus melaporkan.
Ya, pemirsa, melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil sedan menghantam sejumlah kendaraan di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Akibat kecelakaan maut ini, 1 orang tewas dan 4 lainnya luka-luka. Sebuah mobil sedan terlibat tabrakan beruntun dengan sejumlah kendaraan di Jalan Raya Bandung Cirebon, kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam rekaman video amatir terlihat seorang korban tergeletak dan pengemudi sedan dievakuasi oleh warga. Menurut keterangan polisi yang menggelar olah TKP kejadian perkara, ada 5 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun tersebut, yakni 2 mobil dan 3 sepeda motor, salah satu diantaranya milik pengemudi ojek online. Insiden ini berawal saat sedan merah melaju kencang dari arah Sumedang, kemudian menabrak 3 motor dan 1 mobil yang terparkir. Akibat kecelakaan tersebut, 4 orang luka-luka dan seorang tukang parkir tewas di lokasi kejadian. Oh, sekelihatan akang nih ada berapa yang ketabrak? Nggak kelihatan, soalnya kan saya kan kegusur sama mobil sampai ke spanduk itu. Jadi nggak ingat gitulah. Pas ingat pas mobil itu ke nabrak langsung ke arah kiri, saya di kanan langsung gitu, jadi kepeng-parin saya. Sedang di dalam Pak, setelah terima tugas, itu saya dengar suara benturan, saya lari ke depan, terlihat mobil merah ini posisi udah di pinggir sini Pak. Itu ada korban meninggal 1 orang, luka berat 1 orang, sama luka ringan 1 orang. Sementara itu, jenazah korban tewas telah dibawa ke Rumah Sakit AMC Bandung dan 1 dari 4 korban luka masih dalam perawatan intensif. Aparat Satlantas Polres Sumedang kini masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Sumedang, Jawa Barat, BPN HVA, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini terkait kecelakaan tersebut, pemirsa, kita telah bergabung dengan rekan kami Beben di Polres Sumedang. Halo, selamat siang rekan Beben. Selamat siang, Pram. Ya, rekan Beben, apakah sudah ada penetapan tersangka dalam peristiwa kecelakaan di Jatinangor ini? Nah, sejauh ini saat ini sedang berada di unit laka lantas Polres Sumedang. Nah, bersama anggota kanit laka Ibda Arif. Nah, di sini ada, sebelum wawancara kita mau melihat dulu kondisi daripada kendaraan yang kemarin terlibat. Ini sedan merah yang dikemudikan Putra yang merupakan salah satu mahasiswa Unpad di Jatinangor. Kondisinya seperti ini, sudah dievakuasi. Ini kondisinya ringsek dan ini kendaraan motor yang terlibat. Nah, itu Pram. Nah, sejauh ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap Putra yang kondisinya masih dalam perawatan medis. Sementara 1 orang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung bernama Nana 43 tahun. Terima Putra. Pram. Ya, baik. Untuk informasi selanjutnya, apakah rekan Beben bisa mengonfirmasi langsung ke pihak polisian terkait kasus kecelakaan ini seperti penetapan tersangka dan juga korban jiwa? Ya, selamat siang Pak Ibda Arif. Selamat siang kembali, Pak. Ya, Pak Ibda Arif, bisa Anda jelaskan bagaimanakah, seperti apakah kelanjutan dari kasus kecelakaan ini? Apakah sudah ada penetapan tersangka terkait kecelakaan? Baik, saya yang Ibda Arif akan menjelaskan. Sementara untuk penetapan tersangka kami belum, Pak. Saat hari ini, untuk hari ini sudah ditingkatkan berdasarkan hasil gelar perkara dari tingkat penyelidikan ke tingkat sidik, Pak. Oke, Jadi mengenai sopir yang mendarai mobil sedan tersebut, Ibda Arif, apakah sudah diketahui identitas pastinya? Kalau identitas sudah diketahui, Pak. Betul. Namun untuk saat ini dari pihak Kinerja Agung belum bisa melakukan keterangan karena dikarenakan untuk kondisi korban masih belum stabil, Pak. Oke, apakah saat mengendarai kendaraan dirinya tersebut di bawah pengaruh minuman keras ataukah obat terlarang? Baik, untuk dengan hasil yang telah kami dapat sesuai dengan hasil lab yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit AMC Cileunyi, negatif sesuai dengan hasil tes urin negatif untuk mengkonsumsi minuman keras atau yang sejenisnya, Pak. Oke, untuk surat izin mengemudi sendiri apakah pelaku atau sang sopir ini memiliki, Pak Ibda? Untuk
surat izin mengemudi kemarin sudah didata, belum diamankan, tapi kemungkinan ada memiliki surat izin mengemudi, Pak. Kalau dugaan sementara, Ibda Arif, apa yang menyebabkan sang sopir ini akhirnya menabrak sejumlah kendaraan yang di depannya? Setelah kami menggali informasi dari saksi-saksi, termasuk dengan keluarga korban, mungkin yang bersangkutan dalam keadaan psikologisnya kurang stabil, Pak. Ada permasalahan keluarga, mungkin jelasnya juga, saya juga belum ini, informasi sementara dalam situasi psikologisnya kurang, dalam segi mentalnya kurang baik, Pak. Oke. Karena ada permasalahan keluarga mungkin, Pak. Oke, kalau tujuan dari sang sopir tersebut, Ibda Arif, apakah diketahui untuk menuju Jatinangor? Apakah dia juga seorang mahasiswa dari salah satu kampus yang ada di Jatinangor atau seperti apa? Betul, Pak, sesuai di KTP juga yang bersangkutan itu berstatus sebagai mahasiswa, Pak. Mahasiswa, untuk tujuan yang bersangkutan kemarin sesuai dengan informasi dari pihak keluarga akan menuju ke Bandung, Pak. Kalau identitasnya jenis kelamin sang sopir, Pak Ibda Arif, apakah sudah diketahui Pak Ibda Arif? Jenis kelaminnya laki-laki, Pak. Laki-laki. Jenis kelamin laki-laki, betul. Baik, dengan kisaran usia? Iya, Pak. Benar, Pak. 22 tahun, Pak. 22 tahun. Oke, baik. Pak Ibda Arif, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga kasus kecelakaan ini tidak kembali terjadi di wilayah Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Terima kasih, Ibda Arif, telah bergabung bersama kami di siang kali ini. 1 orang tewas dan 6 terluka akibat beton penyangga tower telepon seluler di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat roboh. 6 orang luka dirawat intensif di rumah sakit, sementara korban tewas belum bisa dievakuasi karena tertimpa beton. Hingga Senin malam, petugas belum bisa mengevakuasi korban tewas akibat tertimpa beton proyek provider telepon seluler di Jalan Mistaraya, Kafling Bumi Indah Sejahtera, Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara 6 korban luka akibat peristiwa ini telah dibawa ke rumah sakit terdekat. Danton Gulkarmat Bekasi, Adi Nugroho mengatakan, robohnya tiang penyangga tower provider telepon seluler ini diduga karena gagal konstruksi. Menurut Adi, korban terluka ini terjebak di bawah reruntuhan beton penyangga tower. Tadi kalau yang korban selamat itu tertindih apa, Bang? Tertindihnya hanya terperangkap di dalam itu. Di dalam apa namanya? Dalam beton. Ya. Jadi tadi cuma shock. Berarti saat ini masih menunggu Basarnas, Pak, untuk evakuasi satu korban lagi. Saat ini kita briefing dulu. Kita menentukan langkah apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi salah langkah dalam penerapan operasi di lapangan malah mengakibatkan korban jiwa. Tower provider telepon seluler ini roboh pada Senin pagi. Robohnya beton penyangga tower ini menimpa 7 orang. 1 orang tewas dan 6 lainnya terluka. Polisi kini menyelidiki penyebab pasti robohnya tower telepon seluler ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk kembali mengetahui situasi terkini langsung dari lokasi, kita telah bergabung dengan rekan kami Indra Setiabudi di Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang rekan Indra, apakah korban tewas yang terjebak sudah berhasil dievakuasi pada siang hari ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa, dapat kami informasikan update terkini terkait salah satu korban yang tertimbun material beton penyangga dari tower provider di kawasan Tambun Utara, Bekasi Utara. Maksud kami Kabupaten Bekasi, yang mana hingga saat ini proses evakuasi masih dilakukan, namun Anda bisa dilihat di belakang saya hujan terus turun sehingga ini menghambat proses evakuasi, sehingga pihak dari Basarnas, BPBD maupun juga dari Damkar berhenti sejenak. Yang mana proses evakuasi ini Pram cukup sulit dikarenakan bangunan ini menimpa dari salah satu korban yang meninggal dunia, dan posisinya saat ini tower ini ketika nanti jenazah mau diambil kesulitan dikarenakan ketika diambil ataupun
dikeruk begitu, di mana di tower ini bisa turun begitu ataupun bisa menimpa rumah warga, sehingga hingga sampai saat ini proses evakuasi terus dilangsungkan, yang mana pihak dari konstruksi sendiri akan melakukan penurunan terlebih dahulu dari tower setinggi kurang lebih 25 meter ini, yang mana setelah diturunkan ataupun disanggah oleh kren sendiri, nantinya baru bisa di bawah penyanggah tower ini bisa dievakuasi salah satu korban meninggal dunia. Yang mana terjadi ini sejak kemarin pagi, Pram, hampir 24 jam. Ini pihak dari Damkar, Basarnas dan juga stakeholder lainnya masih mengupayakan salah satu korban, yang mana berakibatkan ini 7 orang ataupun 5 orang terluka, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang 5 orang tersebut dibawa rumah sakit terdekat di kawasan Bekasi. Dan hingga saat ini Anda bisa saksikan garis polisi masih melintang di area tersebut, yang mana nantinya akan dilakukan proses penurunan tower. Pram, setelah itu baru proses mengevakuasi salah satu korban yang memang posisinya terhimpit salah satu beton, yang mana ini hingga saat ini menyulitkan dari pihak dari Basarnas, Damkar dan juga BPBD, yang mana saat ini sudah terlihat bahwasanya pihak dari PMI dan juga ambulans sudah standby untuk proses evakuasi, namun hingga sampai siang hari ini korban masih belum dievakuasi. Dan nanti kami akan update kembali, Pram, terkait situasi terkini terkait proses evakuasi, yang mana kalau kita bisa ceritakan sedikit, Pram dan juga pemirsa, bahwasanya ini salah prosedur, Pram, yang mana pihak dari konstruksi ini membangun tower ini di atas bangunan ataupun di luar lantai di salah satu musola di kawasan Bekasi Utara ini, yang tidak kuat menahan dari beratnya dari beton sendiri, yang di atasnya ada tower setinggi 25 meter ini, yang mana kalau kita totalkan, kalau kita dapat informasi bahwasannya ini berat tower dengan beton ini seberat 50 km gitu, maksud kami 50 ton begitu, yang mana ini menyulitkan dan evakuasi masih terus dilakukan, namun hingga saat ini masih pihak Damkar maupun juga Basarnas masih beristirahat sejenak. Nantinya setelah hujan reda baru diproses evakuasi dilanjutkan kembali. Pram, sementara demikian. Oke, baik, melaporkan langsung dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih rekan Indra Setiabudi, kami masih menanti update terbaru dari Anda. Ratusan pekerja migran Indonesia PMI ilegal dideportasi dari Johor, Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Dumai Riau. 6 orang PMI harus mendapatkan perawatan khusus terkait kondisi kesehatan yang memburuk. Sebanyak 108 orang pekerja migran Indonesia tiba dengan selamat ke tanah air setelah dideportasi dari Malaysia. Ratusan PMI ini dideportasi dari Depot Macap Umbo, Malaka, Malaysia dengan tujuan Pelabuhan Internasional Dumai Riau sesuai dengan surat KJRI Johor Bahru. Kondisi ratusan PMI ini sangat memprihatinkan, diduga diperlakukan kurang baik selama ditahan di Malaysia. Sebanyak 6 orang PMI harus mendapatkan perawatan khusus karena kondisi kesehatan yang memburuk dan juga alami depresi. Ratusan PMI yang dideportasi langsung dilakukan pengecekan kesehatan oleh pihak imigrasi Dumai. Ada 6 yang harus memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah, dalam ini oleh kami maupun dinas terkait untuk penanganan selanjutnya. 2025 penanganan pemulangan deportasi yang kami layani sudah mencapai 213. Dari total target setahun itu 700-an, tapi mulai dari Januari ini baru 1 bulan kita telah menangani 213 PMI terkendala yang dideportasi dari Malaysia. Deportasi besar-besaran oleh pemerintah Malaysia ini dilakukan karena PMI masuk dan bekerja di negara Malaysia tanpa dokumen sesuai kesepakatan pemerintah RI dengan Malaysia. Dari Dumai Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia mengecam penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh Malaysia. Rencananya nota diplomatik akan dikirim untuk meminta pemerintah Malaysia menggelar investigasi mendalam. Kecaman diberikan pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. P2MI juga mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas insiden yang terjadi. Ya, jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau di mana, tidak perlu sampai penggunaan sampai
Rencananya KBRI di Kuala Lumpur juga mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force. Sebelumnya dari hasil investigasi sementara, penembakan dilakukan oleh Otoritas Maritim Malaysia, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Penembakan dilakukan di perairan Tanjung RHU Malaysia, 1 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, pembongkaran pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten terus dilakukan. Proses pembongkaran fokus pada kawasan Mauk yang memiliki rintangan berupa ukuran bambu yang lebih besar. Ditargetkan sepanjang 3 km pagar laut di pesisir utara Tangerang dicabut. Proses pembongkaran melibatkan 450 personil tim gabungan yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, Polair, Bakamla, dan nelayan setempat. Kondisi cuaca, angin, dan gelombang tinggi menjadi kendala petugas gabungan yang terlibat dalam proses pembongkaran. Selain itu, di beberapa titik di kawasan Mauk ditemukan bambu yang menancap lebih dalam serta rapat satu dan lainnya. Sementara itu tersisa 15 km pagar laut yang rencananya akan rampung dalam 4 hari ke depan. Ya, pemirsa, tidak hanya di wilayah Tangerang, pagar laut juga ditemukan hingga ke Desa Pedaleman, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Warga menduga pemasangan pagar laut dilakukan oleh warga luar wilayah Serang. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP merespon adanya temuan pagar laut di perairan Desa Pedaleman, Tanara, Kabupaten Serang, Banten. Menurut nelayan setempat, mereka tidak mengetahui proses pemasangan pagar laut serta pihak yang memasang. Pihak KKP memastikan pagar laut tersebut masih berkaitan dengan keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km yang berada di perairan Tangerang, Banten. Nelayan pun mengaku merasa dirugikan dengan adanya pagar laut tersebut karena harus memutar jauh untuk masuk ke laut lepas. Kan biasanya saya kan nelayan angkot ikan. Semenjak ada pagar ini saya dicater kan, oke ini arah Kulon. Saya kan nggak berani karena ada pagar. Kalau nggak ada pagar ini kan keluar dari pancir aja kan kita belok aja kan. Semenjak aja pagar ini mah ke tengah dulu. Oh, muter dulu. Iya, saya kan baru kecil, takut. Kena dampak, apalagi musim ombak. Nelayan merasa dirugikan dengan adanya pagar laut tersebut karena harus memutar untuk menuju ke laut lepas. Pemasangan pagar laut di Desa Pedalaman diduga diperkirakan sudah dilakukan sejak 3 bulan lalu. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut tidak takut mengungkap dalang di balik kegaduhan ini. Kisruh pagar laut diduga mengandung unsur pidana korupsi dan perusakan lingkungan. Mantan Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD meminta para menteri yang terseret perkara pagar laut di Tangerang, Banten tidak takut untuk mengungkap dalang di balik kasus ini. Menurut Mahfud, pihak yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang berwenang menerbitkan sertifikat pagar laut. Sertifikat dimaksud adalah sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Selain dugaan pidana korupsi, pagar laut juga dinilai telah merusak lingkungan. Adapun hingga kini sudah ada 50 sertifikat pagar laut di Tangerang yang dibatalkan usai proses verifikasi ketat. Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala BPN Nusron Wahid menyebut akan menjatuhi sanksi kepada para pejabat yang terbukti melanggar hukum. Kami bersama tim melakukan proses pembatalan sertifikat baik itu hak milik SHM maupun itu HGB atau sertifikat hak guna bangunan. Nah, tata caranya proses menuju pembatalan itu dimulai dari ngecek dokumen yuridis.
Kalau ngecek dokumen yuridis bisa kami lakukan di kantor, di balai desa juga bisa, di mana bisa ngecek itu. Yang nomor 2, ngecek prosedur. Itu bisa kita lakukan dengan cara melihat di komputer prosesnya udah benar apa belum. Nah, tapi karena ini menyangkut pembatalan, ada langkah selanjutnya terakhir adalah ngecek fisik materialnya kayak apa. Sementara itu, sebelumnya Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman melaporkan dugaan korupsi penerbitan sertifikat pagar laut ke KPK. Boyamin juga melaporkan 2 nama menteri yang menurutnya paling bertanggung jawab. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bekerja untuk menghapus kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia. Ia pun menegaskan akan bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kita akan melakukan pembangunan transformasi ini sungguh-sungguh dan kita akan bekerja dengan sangat cepat, kita akan bekerja dengan sangat luar biasa. Jadi saya berterima kasih dengan semua pembantu saya. Sekarang terjadi suatu kesadaran kita harus kerjasama, kita harus menjadi satu tim, yaitu tim Merah Putih, tim Indonesia. Ya, jadi kita di sana sini masih ada hal-hal yang kita kurang puas, kita perbaiki. Ya. Ada kadang-kadang salah pengertian, ya kita selesaikan, kita perbaiki. Niatnya adalah bawa kemajuan, kesejahteraan ke rakyat kita. Niatnya hilangkan kemiskinan, niatnya hilangkan kelaparan, niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, penghasilan rakyat semuanya harus naik. Itu niat kita semua. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai lawatannya ke Malaysia. Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma pada Senin malam. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mendarat di tanah air pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pesawat kepresidenan Republik Indonesia tersebut telah mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur usai lawatannya ke India dan Malaysia. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto disambut upacara kenegaraan di Istana Negara Malaysia pada Senin pagi waktu setempat. Dengan mengenakan pakaian setelan beskap hitam khas Melayu, serta kain tradisional dan songkok hitam, Prabowo disambut oleh Yang di-Pertuan Agung 17 Sultan Ibrahim, serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Kunjungan diawali dengan upacara penyambutan kenegaraan yang digelar di Veterana Diraja Istana Negara. Lagu kebangsaan kedua negara yakni Indonesia Raya dan Negaraku berkumandang dalam suasana yang hikmat. Dentuman meriam sebanyak 21 kali turut menandai penghormatan kepada Prabowo. Setelah upacara, Prabowo menghadiri audiensi dengan Raja Malaysia Sultan Ibrahim di Dewan Seri Maharaja. Presiden Prabowo kemudian menerima tanda kehormatan tertinggi dengan gelar Darjah Kerabat Johor yang amat dihormati pangkat pertama. Kunjungan kenegaraan ini mencerminkan ikatan persahabatan yang kuat dan istimewa antara Malaysia dan Indonesia. Sekaligus merupakan kunjungan kenegaraan pertama kepala negara dari luar negeri ke Malaysia sejak pelantikan Sultan Ibrahim sebagai Raja Malaysia. Akibat tanggul Sungai Welang jebol, ratusan rumah di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur diterjang banjir bandang. Sementara di Madiun, sejumlah desa terendam banjir hampir setinggi atap rumah. Banjir bandang menerjang sejumlah desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Bahkan derasnya air masuk ke dalam permukiman penduduk di lingkungan setempat. Diketahui banjir semakin parah setelah tanggul Kaliwelang di lingkungan tersebut jebol. Luapan air deras sungai menjadi penyebab utama jebolnya tanggul tersebut.
Ketinggian air di wilayah terdampak mencapai hingga 100 cm, menyebabkan aktivitas warga terganggu. Warga pun terus berupaya menyelamatkan barang mereka. Jebolnya tanggul yang ada di dusun Rujak Sintin mengakibatkan banyak rumah terendam. Semoga tanggulnya kesenangan dan ketaklukan juga baik supaya tidak terjadi banjir lagi. Info terbaru Kebon Duren, Desa Kenongerjo. Sementara itu derasnya banjir juga melanda sejumlah desa di Madiun, Jawa Timur. Besarnya volume air tak mampu lagi ditampung hingga meluap ke perkampungan warga. Bahkan di beberapa titik ketinggian air nyaris menyentuh atap rumah warga. BPBD Kabupaten Madiun menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan banjir telah surut pada pukul 7 malam. Dari Pasuruan dan Madiun, Jawa Timur, Jaka Samudra dan Arif Wahyu, iNews melaporkan. Desa Kenongerjo. Diguyur hujan deras, sejumlah wilayah di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mengalami longsor. Peristiwa ini pun mengakibatkan 4 orang tewas dan 7 lainnya mengalami luka-luka. Empat warga di lingkungan Tapodede, Kecamatan Mamunyu, Kabupaten Mamuju, tewas usai tertimbun tanah longsor pada Minggu malam. 4 korban tewas dalam peristiwa tersebut diantaranya Nasrul 40 tahun, Nurlela 24 tahun, Aisyah 4 tahun, dan 1 balita berumur yang baru berusia 1 bulan. Selain itu, peristiwa longsor juga mengakibatkan 7 lain mengalami luka-luka dan setidaknya 2 bangunan rusak parah akibat diterjang longsor. Menurut informasi ada 3 titik longsor. Ya, yang baru dilewati baru 1, ini yang keduanya nih. Yang kedua nih. Siap. Jadi berapa korban longsor tadi malam, Pak? Kalau informasi tadi malam ada 3 yang meninggal dunia. 4 meninggal dunia. Ya, yang luka-luka? Kalau luka berat itu informasinya 7. 7? Ya. Sementara sudah semua dirawat. Sudah dievakuasi ke rumah sakit? Semua. Iya. Longsor juga mengakibatkan akses jalan menuju lokasi terisolasi akibat tertutup material longsoran. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, video warga memergoki dugaan penyelewengan ratusan karung beras bantuan pangan pemerintah di Kabupaten Lampung Tengah viral di media sosial. Dan dalam hasil rekaman, sejumlah warga terlihat mengamankan mobil berisi beras berlabel bantuan pangan dan ratusan kardus yang diduga berisi sembako. Ratusan karung beras berukuran 10 kg yang diduga berasal dari program bantuan sosial ini terlihat diturunkan dari mobil dan disusun di sebuah ruangan salah satu sekolah di wilayah Tulang Bawang Barat, Lampung. Warga yang memergoki aksi ini meminta untuk memberhentikan aktivitas tersebut karena dinilai tidak tepat sasaran. Terlebih, ratusan karung beras bantuan ini didistribusikan keluar wilayah Desa Gunung Agung, Lampung Tengah. Praktik dugaan penyelewengan beras bantuan pangan pemerintah ini bukan pertama kali terjadi. Menurut warga, diduga aksi penyelewengan beras bansos ini sudah 4 kali terjadi dan sangat merugikan masyarakat. Sebanyak 4 ton beras bantuan pangan ini diduga dijual oleh oknum Lurah Gunung Agung dengan harga Rp90.000 per karungnya. Pihak pondoknya menjawab tegas bahwa dia beli barang itu. Beli dari Lurah Kampung Gunung Agung dekat Rangunyai. Pihak pondok itu dia belinya dengan nilai Rp90.000 per sak. Setiap ada bansos semuanya tidak dibagi, dijual oleh kepala kampung Gunung Agung. Jadi saya minta tolong untuk pihak terkait, baik dari kepolisian, Pemda setempat, agar bisa menindaklanjuti masalah ini. Saat dilakukan konfirmasi terkait adanya video viral ini, oknum Kepala Desa Gunung Agung tidak dapat dihubungi awak media. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.
Pemirsa, operasi SAR pencarian korban banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah resmi ditutup. Selama 7 hari, 25 korban meninggal dunia ditemukan, sementara 1 orang lainnya hilang. Operasi SAR pencarian korban banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah resmi ditutup. Korban yang tercatat di Petung Kriono per hari Senin 27 Januari 2025 sudah dinyatakan selesai. 25 korban meninggal dunia, semua sudah ditemukan. Meski demikian, 1 korban bernama Teguh Imanto, warga desa Kayu Puring, masih belum ditemukan. Jadi hasil akhir di Petung Kriono ini 25 korban meninggal dunia. Dan untuk yang 1 orang atas nama saudara Teguh Imanto itu tetap kita akan laksanakan pencarian di sektor bawah, di sektor sungai. Karena memang TKP-nya sudah kita yakini bahwa beliau, saudara Teguh Imanto, tidak pernah mencapai lokasi longsor tersebut. 1 orang ini terjadi kecelakaannya ataupun bencana bukan terjadi di tanah longsor, namun karena terseret arus di jembatan Sipingit atau di Tinalung, sehingga hingga saat ini hari ke-7 tim SAR gabungan juga masih melaksanakan operasi SAR di wilayah tersebut. Dan selanjutnya kami dari pihak Basarnas maupun tim SAR gabungan juga melaksanakan pemantauan dan koordinasi dengan potensi SAR unsur terkait sepanjang Sungai Welo hingga ke muara laut di Pekalongan ya. Untuk masa tanggap darurat, proses rehabilitasi masyarakat terdampak berlangsung hingga 7 hari ke depan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryonus Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, pemuda Partai Perindo melalui program sosial terus berupaya membangun kedekatan pada masyarakat. Kali ini, kedekatan pada masyarakat, pemuda Perindo berkolaborasi bersama tukang ojek pangkalan memberikan santunan kepada anak yatim di Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemuda Perindo Sayap Kepemudaan Partai Perindo melaksanakan kegiatan santunan anak yatim di Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berkolaborasi bersama tukang ojek pangkalan, santunan berupa uang tunai dan bingkisan diberikan kepada ratusan anak yatim sebagai bentuk kepedulian. Kegiatan santunan anak yatim ini sekaligus merayakan ulang tahun ke-27 ojek pangkalan Pasar Danas. Karena ini juga bagian dari program Pemuda Perindo ya, mendukung setiap kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor dari segi kegiatan sosial, keagamaan, dan sebagainya. Harapannya tentu Pemuda Perindo lebih kompak lagi, lebih solid. Yaitu ulang tahun ojek yang ke-27. Acaranya yaitu yang santunan yatim piatu. Berapa banyak Kang yang disantun Kang? 100 orang. Harapannya ke depan lebih baik lagi, kompak selalu buat ojek Pasar Danas. Dengan melakukan berbagai aksi dan kegiatan, Pemuda Perindo berkomitmen akan terus melakukan aksi kemanusiaan dan sosial untuk membangun kedekatan kepada masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kemacetan sepanjang 8 km terjadi di jalur Pantai Carita dan Anyer di Cilegon, Banten pada momen libur panjang. Dan polisi memberlakukan sistem 1 arah untuk mengurai kemacetan. Tingginya jumlah kendaraan yang akan melakukan perjalanan balik dari kawasan Pantai Carita dan Anyer membuat pihak Polres Cilegon melakukan sistem 1 arah. Antrean kendaraan di jalur wisata tersebut mencapai 8 km. Sistem 1 arah diberlakukan di kawasan Ciwandan, Cilegon, Banten, dimulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat pada Senin sore. Hal ini mampu mengurai kemacetan panjang saat wisatawan hendak pulang dari kawasan wisata. Karena tadi itu dari jam 16.30 diberlakukan one way, terutama yang dari arah wisata Anyer yang mau balik kanan, dan yang dari arah PCI atau lampu merah PCI berikut dari arah Cigading, sementara di sekat dulu, mengingat untuk
Untuk di jalur wisata lumayan meriah karena yang kemarin habis menginap atau yang habis wisata balik kanan. Sistem satu arah masih akan terus dilakukan secara situasional dan diprediksi kepadatan arus lalu lintas masih akan terjadi hingga Rabu besok. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Memasuki libur cuti bersama bertepatan dengan libur Imlek, arus lalu lintas menuju wisata Puncak padat. Petugas pun memberlakukan sistem ganjil genap. Kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok, Ciawi, Bogor terpantau padat dari arah Jakarta menuju Puncak. Meningkatnya volume kendaraan bertepatan dengan cuti bersama dalam rangka Tahun Baru Imlek. Sejak pagi pemirsa pukul 6 hingga 8.30, tugas memberlakukan sistem ganjil genap dan sistem satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Hingga pukul 9 pagi tadi, 10.000 kendaraan masuk ke kawasan wisata Puncak. Libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek, arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat sejak pagi mulai terjadi antrean. Kepolisian akan memberlakukan sistem satu arah secara situasional. Kepadatan kendaraan wisatawan menuju kawasan Lembang sudah terjadi sejak pagi tadi, mulai dari Jalan Raya Cidadap, Kota Bandung. Kendaraan pribadi, Jabodetabek, dan bus pariwisata mendominasi ruas jalan. Satlantas Polres Cimahi siapkan sistem satu arah sepenggal untuk mengurai kemacetan. Salah satu penyebab kemacetan yakni pemirsa banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk tempat wisata dan kuliner. Lembang masih menjadi favorit tujuan wisatawan untuk menghabiskan libur panjang. Diperkirakan kepadatan kendaraan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur panjang Rabu esok. Dan untuk mengetahui situasi terkini arus lalu lintas pada momen libur panjang, sudah ada rekan kami Wildan Hidayat yang berada di Simpang Gadok Bogor dan Yuwono Wahyu di Simpang Beatrix Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kita ke Wildan terlebih dahulu. Wildan di Simpang Gadok, selamat siang, bagaimana suasananya di sana? Saat ini arus lalu lintas di Simpang Gadok telah diberlakukan dua arah, artinya dari dua arah, baik dari arah Jakarta maupun arah Puncak, dan sebaliknya dari arah Puncak menuju Jakarta telah diberlakukan dua arah. Namun tetap diperhatikan bahwa di wisata Puncak saat ini sudah diguyur hujan, dan seperti terlihat di belakang saya ini jalanan cukup licin dan bisa menghati-hati kepada masyarakat yang melalui jalur Puncak. Dan seperti terlihat juga di belakang saya bahwa saat ini masih terjadi kepadatan baik dari arah Jakarta maupun arah Puncak, terutama di Simpang Gadok ini. Ada beberapa titik kemacetan seperti di Simpang Gadok, di Pasir Angin, di Megamendung, dan juga di Cisarua. Demikian. Baik, kita ke rekan Yuwono di Simpang Beatrix Lembang. Yuwono, bagaimana situasi terkini di jalur Lembang saat ini? Baik, Yan, bisa saya laporkan untuk situasi arus lalu lintas di kawasan Lembang. Sempat terjadi kepadatan di arah Badung dari Jalan Setiabudi menuju Lembang. Hingga saat ini untuk mengurai kemacetan, polisi melakukan rekayasa jalan dengan CB one way sepenggal, baik dari arah Badung maupun Lembang. Saat ini di Simpang Beatrix terjadi kepadatan dan polisi bekerja keras untuk mengurai dengan CB one way. Kepadatan ini dibandingkan hari kemarin jauh lebih menurun. Kalau kemarin sempat terjadi 70%, sekarang paling wisatawan datang hanya 30. Inilah yang di belakang kami polisi. Kepadatan di kawasan Beatrix. Polisi masih melakukan begitu dia. Baik, kita kembali ke Wildan.
Oke, baik Mas Yuwono, dengan diberlakukannya sistem satu arah, apakah sudah cukup mampu untuk mengurai kemacetan di sana? Sebetulnya untuk one way ini hanya pengalihan sesaat, karena intensitas kendaraan dari arah Bandung ini sudah lumayan padat, terutama akan memasuki wilayah. Dan ini sangat efektif sekali untuk memecah arus. Dan masyarakat yang dari Bandung maupun Lembang bisa dialihkan melalui jalur-jalur alternatif. Dari lewat Cimahi maupun Dago. Ya. Biasanya tiap-tiap jam berapa, Mas Yuwono, diberlakukan sistem one way ini? Ini one way ini situasional sifatnya. Jika dari arah Bandung sudah padat, polisi melakukan one way sepenggal. Dan sebaliknya dari arah Subang, Lembang, dilakukan dengan one way sepenggal. Dan ini efektif sekali untuk mengurai kemacetan, Dian. Baik, terima kasih atas laporan Anda Yuwono di Simpang Beatrice, dan juga sebelumnya ada Wildan di Simpang Gadok. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan Anda. Ya pemirsa, selain kue keranjang, ada kue lain yang identik dengan perayaan Imlek di Bali, yakni kue Shenhou. Kue Shenhou adalah kue berbentuk bunga teratai untuk persembahan para dewa saat perayaan Imlek. Kue Shenhou, kue sejenis bakpao ini menjadi bagian yang selalu ada dalam setiap perayaan Imlek di Bali. Biasanya, Shenhou dijadikan persembahan bagi para dewa saat persembahyangan Imlek. Jajanan yang dirangkai menyerupai bunga teratai ini tak banyak diketahui orang seperti kue keranjang. Bahkan di Denpasar, Bali hanya ada 2 pembuatnya. Jelang Imlek saja, dalam sehari bisa menghabiskan hingga 40 hingga 50 kg tepung. Adonan dibentuk, kemudian dikukus dan dihiasi warna hingga cantik. Dalam pembuatannya, tidak menggunakan pengawet dan hanya mampu bertahan maksimal 3 hari di suhu ruangan. Karenanya, pesanan kue Shenhou mulai diproduksi 3 atau 2 hari sebelum perayaan Imlek. Untuk persembahan para dewa-dewa. Setiap Imlek memang tradisikan begitu. Itu bahannya dari tepung terigu sama itu. Gula, mentega, air, itu aja. Itu memang khas kalau Imlek. Itu kalau Imlek ya, setiap Imlek pasti ada itu. Tidak hanya aneka kue jadi buruan, aneka kuliner perpaduan Tiongkok dan Indonesia ramai menyemarakan Imlek. Seperti kuliner mantau rendang, sebuah kreasi seorang juru masak restoran di Surabaya. Roti mantau yang merupakan makanan tradisional warga Tiongkok dipadukan dengan isian rendang khas Padang, Indonesia. Selain rendang, ada beberapa topping pelengkap seperti keju mozzarella, telur ikan salmon, serta saus mayones dan selada. Makanan khas Chinese tapi ada fusion dengan Indonesia. Rasanya sih enak banget, unik karena ada kombinasi antara bumbu khas rempah Indonesia tapi juga dikombinasi sama bumbu khas Chinese. Untuk tekstur dagingnya gimana, Mbak? Untuk tekstur dagingnya tuh lembut, dagingnya juga gampang untuk digigit gitu. Digigit itu empuk banget, lembut. Banyaknya topping pada sajian mantau rendang ini cukup menggugah selera penikmatnya. Apalagi tekstur daging yang empuk dengan bumbu rendang yang meresap, sehingga sajian ini sangat nikmat untuk menu makanan Imlek. Tim Liputan iNews melaporkan. Festival Bandeng Rawa Belong digelar hari ini dan dihadiri oleh sejumlah tokoh pemimpin Jakarta. Mulai dari pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung dan Rano Karno hingga PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi. Kehadiran Pramono Rano serta PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi disambut parade ondel-ondel dan barongsai yang diiringi musik keroncong. Festival Bandeng Rawa Belong adalah bagian dari perayaan Tahun Baru Imlek sekaligus memperingati 5 abad berdirinya kota Jakarta. Festival menampilkan berbagai kegiatan seperti pertunjukan budaya Betawi dan Tionghoa, kuliner khas berbahan dasar ikan bandeng, hingga tradisi nganter ikan bandeng yang menjadi simbol hubungan harmonis antara warga Betawi dengan warga Tionghoa.
Sambut Tahun Baru Imlek besok, sejumlah tempat ibadah mulai lakukan ritual cuci patung dewa dan kelenteng. Tradisi ini sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan dewa-dewa, simbol penyucian sebelum Tahun Baru. Jelang Tahun Baru Imlek 2567 Kongzili yang jatuh pada esok hari, umat Konghucu di Pangkal Pinang lakukan ritual pembersihan patung dan kelenteng. Seperti di kelenteng Kuanti Miawu yang merupakan kelenteng tertua dan pusat perayaan Imlek di Bangka Belitung. Para pengurus kelenteng bergotong royong membersihkan patung-patung dewa, altar, serta area sekitar kelenteng. Sesajian tidak ketinggalan sebagai ungkapan syukur dan harapan untuk tahun yang akan datang. Kegiatan bersih-bersih juga digelar di Wihara Satya Buddha Visudi Marga di Medan, Sumatera Utara. Tingginya patung dewa membuat patung ini tidak bisa dibersihkan sendirian. Pekerja bahu-membahu bergantian membersihkan patung dewa setinggi 7 meter ini. Tangga pun dibutuhkan untuk menggapai bagian puncak atau bagian kepala serta mahkota patung dewa yang tak luput dari pembersihan. Ya, kebetulan tahun ini tahun bular ya. Nah, kita supaya tahun ini lebih maju lagi, suasana politik dan yang lain-lain supaya lebih aman dan tentram. Nah, terus mudah-mudahan kedepannya semua juga diberi kesehatan, pekerjaan yang baik, dan semua ekonomi juga membaik. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada leluhur dan dewa-dewa yang disembah, serta sebagai simbol penyucian sebelum memasuki tahun baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Tengah gencarnya program makanan bergizi yang digagaskan oleh Presiden Prabowo saat ini, ternyata masih ada saja kasus gizi buruk di tengah perkotaan di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satunya Ahmad Maulana, anak laki-laki berusia 9 tahun yang mengalami gizi buruk hingga meninggal dunia di rumah sakit di Tangerang, Banten. Jainuddin dan Nurmi adalah orang tua dari penderita gizi buruk berjibaku mencari keadilan untuk anaknya yang selama ini menderita gizi buruk. Jainuddin, orang tua penderita gizi buruk, mengaku selama ini bantuan dari pemerintah maupun puskesmas hanya beberapa saat, namun tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari Ahmad. Puskesmas itu susu itu dua kali doang. Dua kali doang. Itu. Selama anak didiagnosa? Selama didiagnosa gizi buruk. Gizi buruk. Harapan Bapak buat pemerintah apa, Pak? Harapan saya buat pemerintah ke depannya, tolong perhatikan warganya, jangan sampai kayak anak saya gitu, yang mengalami gizi buruk. Pemirsa, kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Aktris, penyanyi senior dan politisi Indonesia Emilia Contessa wafat di usianya yang ke-67 tahun. Panggung hiburan tanah air kembali berduka. Artis senior Emilia Contessa meninggal dunia pada Senin 27 Januari 2025. Melansir okezone.com, kabar duka ini dikonfirmasi langsung oleh manajer penyanyi Denada, Risna Oris. Dalam Instastory-nya, Risna menyebutkan Emilia menghembuskan nafas terakhir pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Jenazah almarhumah saat ini disemayamkan di rumah duka di Banyuwangi, Jawa Timur. Lahir dengan nama asli Nur Indah Citra Sukma Munshi, Emilia Contessa dikenal sebagai seorang model, pemeran, penyanyi, sekaligus politikus Indonesia. Sebagai penyanyi, ibunda dari penyanyi rap Denada ini pernah dijuluki Singa Panggung Asia oleh majalah Asia Week tahun 1975. Emilia punya karakter suara khas, yakni sopran yang sangat kuat dan lantang. Selain menyanyi, Emilia juga pernah berperan dalam sejumlah film layar lebar.